Salah satu masalah infrastruktur di Kabupaten Nias adalah belum optimalnya penyediaan pemukiman yang layak huni. Masih banyak penduduk Nias yang menghuni rumah tidak layak huni (RTLH) dan juga masih terdapat pemukiman kumuh. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret Anda 5 tahun ke depan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni bagi penduduk Kabupaten Nias yang membutuhkannya? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentang infrastruktur itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias, itu masih banyak kita lihat di mana-mana. Di seluruh desa masih ada yang perlu diperbaiki ke depan. Tetapi untuk pendataan di desa-desa, maka perlu kerjasama dengan dinas terkait untuk mengontrol itu ya data yang disampaikan di kabupaten. Karena selama ini kita lihat ada yang seharusnya tidak dapat itu, tidak layak dapat itu bantuan itu, tetapi layak menurut desa atau melalui kecamatan. Maka untuk ke depan kita harus prioritaskan mana yang lebih membutuhkan itu dana dari rumah tidak layak huni ini. Tetapi banyak itu laporan ke kita yang seharusnya itu ada beberapa itu keluarga di Kabupaten Nias, Anda punya mobil, ada rumah beton dan segala macam, tetapi dia dapat, sementara hanya daun rumbia yang rumahnya ada salah seorang tidak dapat malah. Maka itu ke depan data yang harus valid itu dari desa itu kita harus ya tinjau kembali, dan kita itu harus survei di lapangan apakah benar data itu atau tidak, sehingga masyarakat kita dapat mendapatkan tuh rumah yang layak huni ke depan dari pusat. Itulah ada tamat dari untuk membangun rumah tidak layak huni. Pertama, jangan kita lihat karena famili kita, betul-betul yang memang merasa butuh itu yang kita perhatikan ke depan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Pak? Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi semua ini tuduhan dan isu. Harusnya data dong yang bicara. Kita punya data dan bahkan sudah desk beberapa minggu yang lalu di Dinas Perkim. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias itu 1890 ya. Dan yang sudah kita bangun itu 353 ya. Sumber dananya untuk tahun ini dari DAU ya. Jadi karena kenapa? Dari DAK kita nggak mendapatkan, dan ini udah di stop sejak tahun 2021. Maka kalau mau kita selesaikan ini rumah tidak layak huni, berarti kita butuh berapa miliar lagi anggaran. Tentu kita harus bijak ya, memberikan kepada yang paling miskin. Ini ada datanya. Yang kita lakukan adalah kepada mereka yang terdaftar dalam P3KE, yaitu kemiskinan ekstrim. Mau siapapun dia, itu yang kita bangun supaya angka kemiskinan ekstrim kita turun. Itu tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Saya tidak akan memulai sampai Bapak Ibu di ruangan ini tenang. Baik, saya persilakan paslon nomor urut 2 menanggapi respon atau tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. baik. Sesuai data yang disampaikan oleh saudara paslon nomor urut 1 itu memang benar telah dibangun. Tetapi yang kami sampaikan, yang realita yang kami sampaikan ini sasarannya tidak benar. Memang telah dibangun, tetapi pemanfaatannya itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Masa orang kaya itu dapat rumah kumuh, bantuan dari rumah kumuh? Kalau tidak percaya kita ini datang ke lapangan. Itu ada salah satu di Hilijoy di sini. Bukan hanya satu, ada beberapa yang seharusnya tidak layak dapat, tetapi layak dapat di rumah huni tidak layak huni. Maka kita ke depan, makanya saya bilang itu jangan hanya data di meja kita terima, harus benar-benar kita survei di lapangan benar atau tidak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat kecil ini. Masyarakat ini perlu perhatian khusus ke depan, karena mereka ini butuh bantuan, butuh perhatian pemerintah.
Jangan hanya asal data dikasih sehingga udah dibangun, ya tidak kita lihat apakah benar pemanfaatannya atau tidak. Nah, sehingga kami udah komitmen bersama dengan calon wakil bupati ke depan kalau ada data seperti itu kita survei dulu benar atau tidak. Itu yang akan kami laksanakan ke depan. Terima kasih.